apakah tagihan hutang mau terbesar dalam kehidupan Anda untuk diperjuangkan bersama Tuhan? Ya, apa yang harus dibayarkan kepada Tuhan? Saudara sudah ditebus, yes. Saudara ngomong, aku sudah ditebus di kayu salib oleh Tuhan Yesus, bagus. Apa tanggung jawabnya? Itu yang menjadi pertanyaan utama pada diri setiap manusia yang sudah lahir baru. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku, kita jumpa lagi di awal tahun 2023. Kita membahas bersihkan diri agar roh jahat tidak kembali. Amin. Namun kita dengarkan dulu lagu rohani yang akan disampaikan sebentar. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Lagu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa ku mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Bersihkan diri agar roh jahat tidak kembali, sehingga nasib buruk tidak muncul lagi dalam diri si manusia. Amin. Sahabat-sahabatku yang sudah lahir baru, yang sudah lahir kembali, langkah pertama untuk datang dan dijamah Tuhan harus diacungi jempol. Tapi kita juga harus, analoginya harus ingat, kalau saudara beli karcis kereta api ke Surabaya, nggak cukup saudara nongkrong di Gambir atau Senen, iya kan? Lalu nongkrong ngerokok-ngerokok, ya ketinggalan kereta, saudara. Saudara harus naik kereta, turun di Gubeng. Kalau masalah Gubeng ya di Surabaya. Artinya masih ada langkah penting selanjutnya agar nasib buruk Anda yang direncanakan roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri kita, dalam diri saudara sebelum lahir kembali, musnah. Roh jahatnya memang udah diusir ketika lahir kembali, right?
Tetapi ada yang nongkrong dalam diri yang harus dibuang setiap hari, yakni karakter buruk. Intinya adalah saudara harus menyangkal diri, membuang karakter buruk, kenajisan dan absintus. Sekali lagi, agar roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri Anda sebelum lahir kembali, tidak lagi, mereka pasti akan muter-muter dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita, mencoba untuk masuk kembali ke dalam diri kita. Lalu gimana caranya supaya roh-roh jahat yang dalam bahasa Jawanya kelinteran itu, ada sih 1-2 yang pergi mencari perhentian di tempat-tempat yang yang parah imannya atau yang tandus istilahnya. Tapi banyak juga yang masih putar-putar dalam kehidupan saudara dan saya. Sungguh tidak mudah membuang karakter buruk, membuang kenajisan, ya. Kalau saudara tengok bad habit saja, apa itu bad habit? Bad habit itu kebiasaan buruk, kemalasan, ya, merokok, bergadang, main game, ya, dan lain-lain saja sudah susah. Merupakan pemula atau hulu dari karakter buruk dan kenajisan, sulit dihapus. Apalagi kalau sudah menjadi karakter buruk, menjadi kenajisan yang dibantu bentuk. Karakter buruk dan kenajisan dan absintus itu dibantu bentuk oleh roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri kita. Sisa-sisanya, walaupun roh jahatnya sudah diusir, masih menjadi tanda kutip milik kita, milik saudara. Ya, saudaraku yang kekasih, faktor lain adalah absintus, yakni racun maut yang mematikan banyak roh manusia yang ada sejak si Lucifer turun ke bumi, dilempar ke bumi. Wahyu 8 ayat 10-11. Perhatikan, Lucifer telah menebarkan apa yang disebut absintus, racun maut yang mematikan roh. Wahyu 8 ayat 10-11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Menimpa dari sepertiga sungai-sungai dan mata-mata air. Umat manusia yang memiliki hati yang baik sebetulnya. Ya, lanjut. Nama bintang itu ialah absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu. Banyak roh orang mati karena air itu. Orangnya pun, tubuh alamiahnya juga bisa mati karena absintus. Sebab sudah menjadi pahit. Menjadi pahit. Saudaraku yang kekasih, Lucifer dan anak buahnya menebarkan aneka absintus yang meminumnya, tidak tersengaja meminumnya, akan menjadi pahit. Melalui ilmu pengetahuan ada teori Darwin, ya, yang menyamakan manusia dengan binatang. Beda dong, manusia punya roh, binatang kagak. Mau rupanya kayak kera kek, mau kayak kudanil kek, itu urusan rupa, tubuh alamiah. Tapi rohnya di dalam diri manusia tidak ada dalam satu ekor binatang pun. Amin. Tetapi itu beredar, bahkan menjadi pengetahuan dalam ilmu-ilmu di sekolah-sekolah, ya, tanpa diepilogin, tanpa digarisbawain bahwa nggak benar itu. Saudaraku yang kekasih, terjadinya alam raya dikarenakan Big Bang, ya.
Saudaraku yang kekasih, udah jelas bahwa alam raya dijadikan oleh Allah. Ya kan, kalau Big Bang ya boleh-boleh saja. Tetapi bagaimana terjadinya manusia, terjadinya binatang yang beraneka. Tapi saya nggak mau urusan deh, itu bukan urusan teman saya, kita hanya menyampaikan itu adalah absintus, ya kan, yang masuk melalui ilmu pengetahuan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia tidak percaya adanya Allah. Ya kan, makin detail, dan segala macam, makin detail sebenarnya makin bodoh. Ya, secara ilahi. Saudaraku yang kekasih, ada juga absintus ditaburkan melalui Taurat dan kitab para nabi. Ya, tidak adanya kebangkitan manusia. Ya, nggak ada kiamat dan seterusnya. Meracuni Taurat dan kitab para nabi melalui hawa nafsu duniawi. Ya, mintalah kepada Allah, kepada Tuhan. Ayo mintalah, Allah itu baik, pasti memberi tanpa pernah menyampaikan bahwa kita harus berjuang bersama Tuhan, kita harus ikut Tuhan dan seterusnya. Ya, yang demikian itu sesungguhnya di ujungnya adalah hawa nafsu duniawi. Saudaraku yang kekasih, ada lagi memasuki apa yang disebut sebagai mantra dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus bla 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 bla. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yes. Bukan karena mantra itu, tetapi karena orang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Perhatikan, bukan karena dalam nama Yesus memohon kepadamu. Nanti dulu Anda melakukan kehendak Bapa di sorga atau tidak. Itu poin pokok yang digarisbawahi oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, ya, saudaraku yang kekasih, yang paling parah adalah yang memasukkan manusia, roh-roh manusia, 2/3 dari roh manusia masuk ke neraka kekal, yaitu membunuh sang gembala. Hati-hati, Zakaria 13 ayat 7 sampai 8. Hati-hati, jangan pernah marah kepada Allah, jangan pernah menghujat Tuhan, menghujat Allah, menghujat Roh Kudus apalagi. Zakaria 13 ayat 7 sampai 8. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Dimulai dari mana Tuhan nggak pernah menjawab doa saya, ya cuma ngemis-ngemis. Lanjut. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. 2/3 daripadanya, dari manusia-manusia yang turun ke bumi, dilenyapkan karena membunuh sang gembala. Mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Itu yang terjadi kelak pada masa kiamat, saudaraku. Perhitungan akhirnya demikian. Iblis pandai, piawai mengkombinasi antara karakter buruk, kenajisan dan absintus dalam diri manusia. Sehingga manusia, bahkan yang udah lahir baru, apa sih lahir baru? Yang sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, yang sudah diusir roh-roh jahatnya, masih saja nongkrong apa yang disebut sisa-sisa, apa yang disebut sebagai karakter buruk, kenajisan, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, maka dikatakan seharusnya kalau saudara ikut Kristus, perhatikan, ikut Kristus itu bukan soal beragama apa, ya. Ikut Kristus harus, Lukas 9 ayat 23 sampai 26.
Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, Setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Yes. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. ukurannya akan diukurkan kepada si manusia. Right? Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ya, pada saat kiamat, dia adalah sang penghakim yang maha tinggi, yang akan menghakimi seluruh roh manusia. Kalau saudara, selama hidup kita, malu kepada akan ikut Tuhan, ya, bukan agama, malu ikut Tuhan, malu karena saudara tidak ikutan berdosa, tidak ikutan, kamu sok mau masuk surga. Ya, memang kita mau masuk surga. Ngeri saya nggak masuk surga, masuk neraka. Wow. Saudaraku yang kekasih, jalan keluar. Tengok diri kita sebelum lahir kembali maupun sesudah lahir kembali. Yang pertama, adakah Anda memiliki nasib buruk untuk tagihan maut? Ya, berupa penyakit yang serius, masalah rumah tangga gonjang-ganjing, perceraian, masalah ekonomi, kebangkrutan, kesialan usaha, kemiskinan, musibah, kecelakaan, dan sebagainya. Akan menjadi data, saya pakai kata data. Ya, perhatikan sungguh-sungguh agar Anda tahu akar masalahnya dan jalan keluarnya. Perhatikan sungguh-sungguh. Ya, supaya saudara menempuh yang mendatang bukan kembali mundur, bernasib buruk lagi. No. Apakah tagihan hutang maut terbesar dalam kehidupan Anda untuk diperjuangkan bersama Tuhan? Ya, apa yang harus dibayarkan kepada Tuhan? Saudara sudah ditebus, yes. Saudara ngomong, aku sudah ditebus di kayu salib oleh Tuhan Yesus, bagus. Apa tanggung jawabnya? Itu yang menjadi pertanyaan utama pada diri setiap manusia yang sudah lahir baru. Jika tagihan maut yang sudah dilunasi Tuhan masih nongkrong sisanya, masih ada penyakit, masih ada kesialan, ya, tengok, apakah saudara sendiri mendukung untuk bernasib buruk? Sekali lagi, apakah saudara sendiri memang mendukung untuk bernasib buruk? Kenapa? Karena karakter buruk, karena kenajisan, karena absintus dalam diri Anda yang sesungguhnya menggotong supaya saudara sendiri terpuruk dalam nasib buruk. Contohnya, ada seorang atau Anda sakit kanker misalnya, ya, lalu bukannya ke dokter, bukannya berdoa, bukannya ini, tapi saudara lalu datang ke dukun karena dan sang dukun mengatakan, oh, dibuat orang tetangga sebelah tenggara. Saudaraku percaya. Maka ketika saudara lahir kembali, saudara juga berdoa, Tuhan gak akan ikut campur tangan. No way. Yang harus lakukan adalah ketika saudara minta maaf kepada orang yang saudara tuduh, yang mungkin gak ngapa-ngapain. 2, saudara harus minta ampun kepada Tuhan atas apa yang saudara lakukan. Percaya kepada dukun dan seterusnya. Jadi nggak cukup kalau kita udah lahir kembali, saudara tuliskan dosanya, tidak cukup. Itu langkah pertama, yes. Saudara masuk ke Gambir, cari apa yang disebut kereta api ke Surabaya, saudara naik. Ya, oke. Saudaraku yang kekasih,
Apalagi kalau saudara memang mudah emosional, ya, mudah menghakimi sesama manusia. Apakah Anda pernah marah kepada Tuhan? Itu tanda tanya besar. Komplain kepada Tuhan karena doa Anda tidak pernah dijawab Tuhan, tidak terkabul, bahkan menghujat Tuhan. Buang jauh-jauh absintus seterusnya. Itu namanya absintus. Dan ubah menjadi bersyukur kepada Tuhan. Markus 4, perhatikan yang harus saudara lakukan. Ayat 21 sampai 25. Markus 4 ayat 21 sampai 25. Ini adalah bukti pertobatan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita yang sudah dibangkitkan Tuhan dalam diri saudara. Bukan supaya ditempatkan di bawah gantang. Bukan ditempatkan di bawah gantang. Atau di bawah tempat tidur. Atau di bawah tempat tidur membuat saudara hidupnya terbakar. Melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Di atas kaki dia, sehingga orang melihatnya, saudara juga melihatnya, and then sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Sehingga saudara sendiri melihat sinar itu, sinar ilahi itu yang ada dalam diri saudara akan terbuka. Ini loh masalahmu, ini loh jalan keluarnya, ini loh yang terjadi pada dirimu, semua terbuka. Tuhan akan membukakan masalahmu. And then barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan dia berkata lagi, ada telinga hati yang harus mendengar, suara hati yang harus didengarkan saudara, karena Tuhan akan menyatakannya melalui suara hati. Camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran yang kamu ukur akan dipakai oleh Tuhan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Yes. Karena siapa yang mempunyai, perhatikan baik-baik ayat yang aneh ini. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, Siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kenapa saya tidak bisa bersuara? Karena suara yang sudah Tuhan berikan tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk ngomelin orang, untuk ngomongin orang. Kenapa mata yang saudara sebelumnya masih sehat, tahu-tahu udah mulai remang-remang senja, ya kan? Kenapa? Karena matanya buat melototin orang. Maka ya jangan kaget, itu namanya tidak mempunyai, tidak bersyukur. Ya diambil daripadamu. Sehingga apa yang dimiliki oleh engkau tadinya, yang diberikan Tuhan, diambil kembali oleh Tuhan. Karena manusia yang disebut, yang diberinya itu tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Mari koreksi diri. B. Apakah Anda juga ogah-ogahan asal-asalan untuk membuang karakter buruk karena udah nikmat? Ya, kenajisan karena khawatir direndahkan orang. Ya, karena khawatir direndah. Anda mempunyai kebiasaan untuk kesombongan. Dengan cara saudara menunjukkan, membeli barang-barang untuk menyaingi, untuk menunjukkan pada orang lain. Barang-barang mahal, saudara pakai kartu kredit, pakai pinjol lagi. Ya, sehingga saudara ketika dikejar-kejar tagihan, Tuhan gak akan ikut campur tangan. Saudara mau berdoa, orang memang dari dirimu sendiri kok. Hatimu berada di harta, penuh kesombongan, penuh keserakahan. Dibiarkan untuk memporak-porandakan saudara. Walaupun saudara sudah lahir kembali. Ya. Saudara sendiri yang membentuk paket kemiskinan, paket kebangkrutan. Setiap karakter buruk, ingat.
setiap karakter buruk, setiap kenajisan tetap dipelihara oleh si manusia baru, akan membuat roh-roh jahat, akan membuat roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri si manusia untuk berhak masuk kembali. Yang tadinya keliling-keliling di bedak sampingnya berhak masuk kembali. Ya, dalam diri si manusia membuat nasib manusia semakin buruk. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat mencari perhentian, tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Nggak gampang seseorang roh jahat untuk masuk ke dalam diri. Ada syarat-syaratnya, orangnya harus datang ke kuburan, ya. Maka gampang roh jahat kalau ada di kuburan itu yang sudah almarhum, tolong saya diberkati, padahal yang harus diberkati, yang memberkati ya Allah, bukan di kuburan manapun. Maka roh jahatlah yang datang masuk dalam diri orang itu. Lanjut. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Yes, gak ada kerja ilahi, cuma nongkang-nongkang, nunggu sambil merokok di Gambir. Gak pernah naik kereta api padahal mau ke Surabaya. Lanjut. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. Mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Yes. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Lebih buruk daripada keadaan semula. Ya udah, kalau gitu nggak lahir baru, Pak. Nggak lahir baru juga dosa dan kejahatan masih ada. Nongkrong bukan hanya lebih buruk, saudara bisa nasibnya juga buruk juga. Masuk alam maut malah, masuk neraka mungkin. Yang terakhir, adakah absintus yang terminum Anda tetap Anda pelihara? Serupa dengan yang tadi. Apakah Anda tetap menuhankan akal saudara, pikiran saudara? Tetap menuhankan strata sekuler saudara, jabatan saudara? Tetap menuhankan kekayaan saudara? Tetap menuhankan kesehatan saudara? Saya sehat kok. Ya, saya kaya, nggak usah berdoa sih kok. Saya udah kaya kok. Saya udah sehat kok. Saudara, kasihan orang demikian. Kenapa? Firman tuh, orang itu buta dan picik karena megalomani iman, sehingga membahayakan. Kekosongan kerja ilahi, apa yang disebut sebagai megalomani iman akan membuat orang itu terkejut-kejut karena ternyata nasib buruk segera menimpa orang semacam itu. Ya, Wahyu 3 ayat 14 sampai 17. Perhatikan baik-baik. Wahyu 3 ayat 14 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Supaya tahu tentang dirimu, engkau mulai dengan mawas diri. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Lanjut, akan memuntahkan engkau dari mulut. Lanjut. Karena engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkayakan dirimu. Bukan karena Tuhan aku kaya. Aku usaha kok. Baik-baik aku usahanya kok. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Enggak kekurangan apa-apa. Firman aku baca kok.
Aku rajin kok ke agamaku. Dan karena engkau tidak tahu Perhatikan, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang. Kau nggak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Hari ini boleh saudara bersombong diri. What will terjadi pada esok hari? Tidak banyak orang berpikir. Karena tertutup oleh kesombongan diri. Here I am. Today. Saudaraku yang kekasih, tentu masih ada waktu untuk bertobat. Ayat 18 sampai 23, ada sampai 21. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas, yes, emas ilahi, yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya surgawi, harta surgawi. Dan juga pakaian putih, supaya saudara belajar taat, disiplin and divine. supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Agar jangan kelihatan telanjangmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Karena engkau sudah murid Tuhan, maka engkau harus tahu kebenaran. Melumas matamu yang tadinya remang-remang cuaca, menjadi terang benderang. Hidup ini ditempuh bersama Tuhan. Amin. Lanjut. Supaya engkau dapat melihat. Lanjut. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Yes, relakan hatimu dan bertobat. Karena engkau kukasihi maka engkau kutegur dan kuhajar. Kalau masih mau dikasihi Tuhan, gantilah absintus yang mewarnai hikmat manusia Anda, yang mewarnai akal dan pikiran Anda, yang mewarnai emosi Anda, diganti dengan aktivitas roh Anda yang sesungguhnya sudah sejak zaman di surga dulu sudah baik, sudah hebat, diperhebat lagi supaya kalau kita pulang ke surga kekal kelak makin piawai roh saudara dan hebat karena kaya harta ilahi. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudaraku kita berdoa. Hamba serahkan anak-anakmu Bapa untuk kesadaran diri, untuk pertobatan, untuk bersegera memegang tangan dan kaki Tuhan, supaya kehidupan berjalan di sepanjang 2023 bersama Tuhan, berproduktif ilahi, berprestasi ilahi. Dalam Kristus Yesus engkau memberkati, damai sejahtera. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.